Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، sidang jamaah Aidil Fitri rahimani wa rahimakumullah, kita persembahkan syukur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang fitri ini. Allah himpun kita di rumahnya, kita serukan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan diri yang dhaif dan hina di hadapan Rabbul Jalil. Kita hadir mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha yang berujung kepada jannah yang telah janjikannya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada yang kita rindukan kaum muslimin melainkan ketika saatnya kita kembali kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperakui kita umatnya yang layak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita patut bersyukur
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan kita kepada hari kemenangan Aidil Fitri. Kita telah berjuang untuk menentang hawa nafsu kita, menundukkan pandangan, menjadikan Allah dekat dalam kehidupan kita dengan pengawasannya. Kecintaan kita kepada para duaat, orang-orang yang miskin, zakat yang kita tunaikan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, tanggung jawab harta yang melekat kepada harta kaum muslimin, yang supaya kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan pengampunan, bulan pembersihan yang baru saja kita lewati, telah kita tinggalkan. Ini bertanda kaum muslimin, ada satu pertanyaan besar dalam diri kita. Apakah kita yang hadir di ruangan dan masjid yang mulia ini sudah layak menjadi para pemenang yang ditawarkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan baju baru yang kita pakai, parfum wangi yang kemudian tercium baunya begitu sangat memukau, tidak menunjukkan sebenarnya hati kita yang telah bersih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sisi lain kaum muslimin, kita bersedih karena kita sudah meninggalkan Ramadan. Tidak ada satupun puasa, tidak ada satupun tumpukan harta yang bisa memberikan jaminan apakah Allah masih mentakdirkan kita berjumpa dengan Ramadan 1447 Hijriah. Jangan-jangan selepas ini kita kembali kepada Allah. Jangan-jangan kita berkubur dengan tanah karena tak sempat lagi menikmati indahnya Ramadan 1447 Hijriah. Maka kita risau dan kita khawatir kalau andaikan Allah tidak menerima segala bentuk pengabdian kita. Di sisi kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala layak mengampuni kita dengan semua tumpukan maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tarbiyah Ramadan yang baru saja kita lewati adalah tarbiyah yang indah yang Allah hidangkan kepada kita, menunjukkan kaum muslimin betapa mahal dan begitu sangat tingginya nilai ketakwaan dan nilai keimanan. Allah menyiapkan kita 1 bulan penuh untuk melatih, mendidik jiwa kita agar betul-betul mengenal Allah, agar betul-betul mengenal Al-Quran, agar betul-betul kita punya empati terhadap orang-orang lemah dibandingkan kita. Rasa itu adalah hasil dari tarbiyah Ramadan yang telah Allah didikkan kepada kita, menunjukkan kaum muslimin bahwa harga iman tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Maka oleh karena itu harga seorang Bilal bin Rabah lebih tinggi daripada harga dunia dan segala isinya. Oleh karena itu sunnah Nabi SAW, rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar jauh lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Itu menandakan kaum muslimin bahwa harga iman tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan tahta dan kekuasaan, tidak bisa dibandingkan dengan tumpukan harta dan kemewahan dunia, karena iman tidak bisa dibayar dengan semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang tidak memiliki iman dan ketakwaan. Tidak ada kesenangan di mata Allah bagi orang yang memiliki kuasa, pangkat yang tinggi, tapi mereka terlepas dari iman. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tampil dari wajah yang gagah, cantik rupa, glowing pada muka mereka, tapi hati mereka dikotori dengan dosa dan kemaksiatan dan kekufuran. Mereka tidak tampil dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang kufur, walaupun mereka menguasai dunia hari ini, walaupun tangan kekuasaan mereka kuasai, walaupun tumpukan harta dan segala bentuk perbandaan dunia ada dalam kekuasaan dan harta mereka. Sesungguhnya apabila suatu saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rabb, mereka melintih, mereka menangis, mereka meraung. Lalu apa yang dikatakan Allah kepada mereka? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim minhul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min
kafir, mati dalam kekufuran. Mereka kafir, mati dalam kekufuran. Mereka dulu beriman, tapi mati dalam kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falan yuqbala min ahadihim min al-ardi zahaba, walau iftada bih." Andaikan mereka menyodorkan di hadapan Allah sebagai jaminan untuk mereka diselamatkan dari azab Allah. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, terimalah bumi yang kami telah rubah menjadi tumpukan emas. Terimalah ini ya Allah. Yang penting kami selamat di hadapan-Mu ya Allah." Apa kata Allah? "Walau iftada bih." Andaikan kalian datangkan emas sebesar bumi lagi yang kedua untuk menjaminkan diri kalian agar kalian tidak dianggap, agar kalian diselamatkan hari ini. Tidak, kata Allah. Tidak, kata Allah. Karena Allah tidak butuh dunia itu. Allah tak butuh kuasamu, Allah tak butuh kekayaanmu. Yang Allah butuhkan hari ini adalah tanda keimananmu dan ketakwaanmu yang telah engkau akui, aku ini Rabbmu, aku ini yang engkau sembah. Tapi selama ini kalian tak ikut kepada aku, kalian tak mencontoh nabimu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ketika Allah menggambarkan keadaan mereka dalam petikan suara yang tinggi, mereka meraung dan merintih di hadapan Rabbana akhrijna ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kami tak sanggup meminum nanah dan darah manusia. Kami tak sanggup engkau tuangkan timah yang berdiri ke mulut kami ya Allah. Kami tak sanggup merasakan azab neraka-Mu ini ya Allah. Berikan kami ke dunia na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Kami akan persembahkan ketaatan yang spesial kepada-Mu yang dulu kami tak pernah buat ya Allah. Kami ganti kekafiran kami dengan ketaatan, dengan iman. Kami ganti kemaksiatan kami dengan amal saleh. Tapi apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah memberikan kalian umur yang cukup? Ada di antara kalian mengambil peringatan, mereka sudah berada di jannah Allah. Tapi kalian yang tidak pernah mengambil peringatan terhadap apa yang telah aku ingatkan kepada kalian, kalian merasakan azabku hari ini. Bahkan kata Allah, waja'akumun nadhir, aku sudah kirim kepada kalian seorang Rasul memberikan basyirah wa nadhira, peringatan kepada kalian. Namun kalian tak mau mengikutinya. Hari ini rasakan apa yang kalian akibatkan akibat dari perbuatan kalian. Dan hari ini tiada penolong bagi kalian orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu mahalnya terbiak Ramadan. Maka oleh karena itu kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Apakah setelah kita jadi pemenang hari ini, kita akan kembali kepada kebiasaan masa lalu yang terlanjur kembali bermaksiat? Apakah kita mampu mempertahankan diri fitrah yang begitu mahal yang kita perjuangkan selama 1 bulan Ramadan? Atau jangan-jangan begitu cepatnya kita berpaling dari Allah, baru 1 hari kita lepas dari puasa, kita telah terlepas dari ikatan iman dan ketaatan yang dibangun oleh Allah dalam Ramadan. Tidak kaum muslimin, karena sesungguhnya kekayaan yang amat tinggi di mata Allah bukanlah tumpukan harta, bukan anak yang banyak. Karena sesungguhnya itu tidak akan pernah membuat orang tua dan kita tersenyum. Karena apabila semua dunia yang melekat kepada kita, anak yang kita banggakan selama kehidupan kita, tidak melahirkan ketundukan, tidak melahirkan ketaatan, sesungguhnya itu akan membawa kesengsaraan yang amat besar saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ingatkan kita, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak-anakku, itu hanya perhiasan dunia dan semua yang kekal, kata Allah, as-salihat, kesalahan yang kita bangun. Maka karena itu, jadikan dengan hartamu engkau menjadi saleh. Jadikan dengan anak-anak yang Allah titipkan membawa kepada salehan.
Betapa banyak terkadang orang tua yang curhat, anaknya banyak, hebat secara pendidikan, tinggi secara dunia, berkuasa pada dunia, tapi mereka curhat, anak-anakku tidak mengenal Allah, anak-anakku tidak sujud kepada Allah, anak-anakku durhaka kepada Allah. Ini tangisan orang tua yang menunjukkan bahwa harta yang banyak, kekuasaan yang tinggi tidak bisa membeli dan membayar kebahagiaan. Yang bisa menghadirkan kebahagiaan itu hanyalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu kaum muslimin, bukan ditampilkan pada kemewahan dunia yang kemudian kita serba baju baru, sehingga ada ungkapan yang mengatakan laisal 'aid liman labisa al-jadid wa innamal 'aid liman ta'atullahi tazid. Bukanlah lebaran itu, kata ungkapan ini, bukanlah orang-orang yang kemudian datang untuk berlebaran dengan serba yang baru, bajunya baru, tetapi hatinya masih kosong dan hampa dari iman dan ketakwaan. Mereka justru tidak mentaati Allah. Mereka tampil secara drawing hari ini, tapi hati mereka tak pernah berubah. Apa yang kita banggakan? Dan seandainya Allah tidak mengangkat derajat kita dalam keampunan dosa yang selama ini kita perbuat, maka merugilah orang-orang yang hari ini merayakan kemenangan Aid, tetapi dosa mereka belum terampuni. Merugilah mereka yang tampil wangi, tapi hatinya masih bau dan kotor. Merugilah kalau seandainya kita hanya tampil pada dunia, tapi tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kaum muslimin, harga dan martabat manusia paling tinggi adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak adalah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sedih dalam hidupnya. Bukan dia bersedih karena Khadijahnya meninggal, ia bersedih. Tapi Rasulullah paling bersedih ketika pamannya Abu Thalib yang meninggal dunia. Maka Rasul datang kepada pamannya, ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka illallah. Paman, ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Engkau selamat di hadapan Allah, engkau merdeka, engkau dibebaskan dari azab Allah. Saat ini kesombongan, keangkuhan, kemusyrikan yang ada pada hati Abu Thalib tidak membuat dia mendapatkan hidayah. Maka enggan dia membaca kalimat la ilaha illallah sampai Nabi ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak bisa memberi hidayah kepada orang yang mencintai sekalipun, dan hidayah itu milikmu. Maka Rasulullah sangat bersedih ketika pamannya yang sangat baik itu, yang telah membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang sudah akhir hidupnya tidak mendapatkan hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedihnya kita orang tua, kalau ada di antara anak-anak kita yang tidak mengenal Allah, yang mereka tidak dekat dengan Allah. Untuk apa dunia mereka hebat? Untuk apa mereka berpuasa? Untuk apa mereka intelektual? Tapi mereka tak mengenal Allah. Jangan-jangan mereka ada asbab kita mendapatkan murka dari Allah. Bagi kita berdoa di hari Aid ini, semoga anak keturunan kita adalah orang-orang dekat dengan Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan iman, kejelasan akal mereka membuat mereka tunduk dan sujud di hadapan Allah. Kekuasaan dan kekayaan mereka membuat mereka tidak lupa dengan Allah yang telah menitipkan semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa nilai iman dan ketakwaan begitu tinggi sampai Rasulullah tak bisa mewariskan iman kepada orang dicintainya. Karena iman bukanlah warisan dari seorang ayah yang saleh. Iman bukan warisan dari para nabi kepada anak-anaknya. Iman bukan warisan seorang nabi kepada istrinya. Iman itu adalah hidayah yang dipilih oleh Allah, yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Maka takdir Ramadan telah melahirkan kita orang-orang putih bersih dengan tanpa noda hari ini. Kayaumin waladat ummu, seperti bayi keluar dari sang budaya tanpa noda. Kita merayakan dengan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kullu ma siwallahu asghar. Selain dari Allah adalah kecil. Itu yang terpatri dalam jiwa kita, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, satu hari ia melihat anaknya
sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Tetapi anak Umar memakai baju yang umum, memakai baju yang tidak layak, memakai baju yang lusuh. Lalu kemudian dari jauh Umar bin Abdul Aziz menghampiri anaknya dan memanggil anaknya. Sambil dia menangis, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, maafkan abi, maafkan ayah anak. Engkau tahu ayahmu seorang Amirul Mukminin, seorang presiden. Tapi engkau anaknya hari ini di hari saat anak-anak lain sedang bersuka cita dengan baju baru, engkau anak presiden kan? Tidak melekat baju mulia dan baru di badanmu. Maafkan ayah." Lalu anaknya berkata, "Lima tanti ya abadan? Kenapa engkau menangis wahai ayah?" "Tidak ayah, aku tidak pernah bersedih dengan apa yang hari ini Allah berikan dalam hidup. Aku bahagia karena ayah, orang-orang yang bersedih sebenarnya, orang-orang yang kecewa sebenarnya, orang-orang yang patah hati di hari ini sebenarnya bukanlah orang seperti aku, tetapi anaknya mengatakan, man arafallah wa asa, orang-orang yang mengenal Allah tapi dia mendurhakainya. Wa man aqqa abahu wa amma, orang-orang yang memiliki ayah dan ibunya tapi mereka durhaka kepada orang tuanya hari ini. Itulah mereka orang-orang tidak bahagia. Itu wahai ayah." Mendengar kalimat itu, kemudian Umar bin Abdul Aziz tersenyum. Begitu mulianya jawaban dari seorang anaknya. Maka hari ini kaum muslimin, renungkanlah, jangan-jangan kita mengenal Allah dengan semua pemberiannya, tapi lisan kita sangat sombong untuk tidak bersyukur. Perbuatan kita masih bermaksiat menentang apa yang Allah inginkan. Jangan-jangan hari ini kita memiliki orang tua yang masih hidup, kita sia-siakan mereka. Kalau orang tua kita, ibu kita tak pernah menuntut yang bahagia kepada anak-anaknya. Bahkan seorang ibu berkata, "Wahai anakku, aku tak pernah menuntut kalian untuk memandikan ibu. Tapi ada kalanya di akhir ketika ibu tak lagi bisa mandi sendiri, kalian yang akan memandikan ibu." Ayah berkata, "Wahai anak-anakku, ayah tak pernah menyuruh kalian untuk memasangkan baju untuk ayah. Tapi ketika terakhir, ketika ayah tak lagi bisa masang baju sendiri, kalian yang akan memasangkan baju untuk ayah." Tapi dari kejauhan ayah datang dengan mobil mewahnya, dengan semua dunia melekat kepadanya. Tak mampu dia menyentuh tubuh ayah dan ibunya di kala terakhir. Tak mampu dia memasangkan baju untuk ayah dan ibunya di kala terakhir. Masih disuruhnya orang untuk memasangkannya. Sukses anak itu pada dunia, tapi mereka tidak membuat anak-anak orang tuanya tersenyum bahagia. Alangkah sedihnya kalau kita punya anak seperti ini. Semoga Allah bebaskan anak-anak kita tidak ada yang seperti itu, dan kita menjadi anak tidak ada yang seperti itu. Karena kita merindukan agar bakti kita kepada ayah bunda kita membawa kita kepada jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah surga kita, maka jaga mereka, muliakan mereka agar kita layak mendapatkan kehormatan indahnya surga. Ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan dalam jiwa kita. Kita tidak takut dan tidak gentar karena dunia ini. Kita tidak cemas karena kuasa yang ditinggalkan, tapi kita risau kalau seandainya detik terakhir kita saat kembali kepada Allah, kita tidak mendapatkan kemuliaan husnul khatimah. Kita tidak ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Betapa ruginya kehidupan yang amat singkat. Kita tak mampu membayarnya dengan kehormatan iman dan ketakwaan. Yang akhirnya kita tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah wa iyyadubillah. Semoga Allah membimbing kita semua dalam iman dan ketakwaan di sisinya, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman dan ketakwaan itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari Imam Bukhari yang datang dari Ibnu Mas'ud, "Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu." Allah memberikan dunia kepada siapa saja, apa yang dicintai atau tidak dicintai. Allah berikan dunia kepada mereka. Maka orang-orang yang bermaksiat diberi dunia, orang-orang yang kafir pun diberikan dunia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yu'til iman." Allah tak memberikan iman kecuali kepada siapa yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita hari ini adalah orang-orang mendapatkan cinta dari Allah dan layak mendapatkan iman yang tinggi sebagai harga termahal dari perjuangan kita
satu bulan Ramadan yang telah kita lewati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر على توفيقه وعظم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله di hari kemenangan Idul Fitri kami mengangkat tangan kami berdoa kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa dan maksiat yang kami buat ya Allah. Kami mulia hari ini bukan karena kami pakai baju baru dan serba wangi ya Allah. Kami mulia dan bersopan dan hari ini ya Allah bukan karena bukan harta dan jabatan kami ya Allah. Kami mulia hari ini dan Engkau masih menutup aib-aib kami di hadapan saudara-saudara kami. Andai kalian kau tampilkan aib-aib kami ya Rabb, kami tak sanggup berdiri di hadapan saudara-saudara kami. Andai kan bentuk maksiat dan dosa itu Engkau titipkan pada wajah kami ya Allah. Mungkin wajah kami sudah hitam legam karena maksiat yang kami buat ya Allah. Hari ini kami tampil dengan percaya diri karena Engkau menutup aib-aib kami ya Allah. Jangan Engkau tampakkan aib kami dalam barzahmu ya Rabb. Jangan Engkau tampakkan aib kami di masyarakat ya Allah. Ketika tidak ada lagi pembela yang lain, kecuali kami datang sendiri bertemu ya Rabb. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamah qarran. Kami akan kembali kepadamu ya Rabb sendiri-sendiri. Laisa bainana wa bainahu turjaman. La yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Hari itu ya Allah tidak ada satupun yang berhak bicara. Semua orang yang kau izinkan bicara ya Allah. Dan apa yang kami ungkapkan adalah fakta yang semua apa yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka tutuplah aib-aib kami ya Allah. Agar kami mulia saat berjumpa denganmu ya Allah. Ilahana biasanya ya Allah di hari kemenangan ini kami masih menjabat tangan ayah kami. Hari ini mereka sudah berada di masyarakat ya Allah. Belum sempurna taat kami kepada mereka. Masih sering terkadang terluka hati mereka karena kami ya Allah. Masih sering mereka bersedih karena perbuatan kami ya Allah. Di hari kemenangan yang mulia ini sampaikan doa kami kepada mereka ya Allah. Andaikan kubur mereka panas ya Allah dinginkan ya Allah.
Andaikan kuburnya penuh dengan azab-Mu, bebaskan mereka dari azab kubur ya Allah. Hidangkan mereka kelezatan surga-Mu dalam barzah mereka ya Allah. Ya Rahman, pertemukan kami satu saat dengan mereka ya Allah. Di dalam indahnya surga-Mu ya Allah. Dalam pertemuan yang telah kita terpisahkan dengan satu sama lainnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ini orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam kebaikan ya Allah. Andaikan mereka terbaring sakit angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berbakti ya Allah. Begitu sayangnya orang tua kami kepada kami. Ketika kami di rantau dia sering bertanya, kapan engkau pulang nak? Ketika kami pulang di tengah tubuh yang sudah mulai loyo dalam perut itu, masih sempat dia menyuapkan dan memasakkan nasi untuk kami ya Allah. Masih terhidang nasi panas di atas meja tuanya ya Allah. Masih masakkan lauk pauk untuk kami yang waktu kami kecil kami suka ya Allah. Tidak mana yang menampakkan kesedihan dan kepenatan ya Allah. Kami sering mengeluh kepada mereka ya Allah. Mudahkan mereka. Izinkan kami mendapatkan surga dengan adanya mereka ya Allah. Jangan jadikan kami antara orang-orang merugi seperti dikatakan Nabi-Mu. Raghiba anhu rajulin man adraka abawahu faladul ilahul jannah. Merugi orang-orang menemukan orang tuanya yang sudah tua, tapi tidak mengantarkan mereka ke dalam jannah-Mu ya Allah. Kami yakin, kami tahu ya Allah, ridha-Mu tergantung ridha mereka ya Allah. Maka jadikan ridha mereka di hari kemenangan inilah yang untuk kami dapatkan, agar kejayaan yang kami banggakan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena tidak ada kebanggaan itu kalau tidak mendapatkan ridha mereka. Tidak ada kesusahan kami kalau mereka tidak ridha ya Allah. Bagaimana mungkin kami akan tersenyum saat kembali kepadamu kalau hati yang tua kami terluka karena kami ya Allah. Maka maafkan kami dan ampuni kami ya Allah. Ya Rahman, Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kami, tidak ada jaminan bagi kami untuk bertemu lagi ya Allah. Sementara dosa kami masih banyak ya Allah. Hari ini ya Allah kami bermohon, ampuni kami ya Allah. Angkat dosa-dosa kami ya Allah. Kembalikan kami kepada fitri yang suci ya Allah. Berikan kami nilai iman dan keistiqomahan untuk menjaga dan merawat ya Allah. Sampai akhir kehidupan kami untuk memudahkan qaul la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berikan kalimat ini untuk kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kami diakui sebagai umatnya ya Allah. Yang saya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Allahumma ya Allah, di hari kemenangan Aidil Fitri, kami bermohon kepada-Mu, karuniakan kepada kami anak keturunan dzurriyyatan minas salihin, imaman lil muttaqin, auladan abraran ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Andaikan ada di antara kami punya anak yang Engkau titipkan yang belum taat ya Allah, berikan hidayah hati mereka untuk taat ya Allah. Amin. Berikan mereka kalau dia perempuan mungkin belum berhijab, karuniakan mereka untuk berhijab ya Allah. Andaikan mereka laki-laki yang terlibat dengan narkoba, sadarkan mereka ya Allah. Andaikan mereka dekat dengan pergaulan bebas, maka berikan petunjuk kepada mereka dalam lingkaran hidayah-Mu ya Allah. Untuk apa kami hidup dalam singgasana kemewahan dan kekuasaan, dalam umur yang panjang yang Kau berikan sehat, kalau seandainya dikelilingi kami ternyata anak keturunan kami tidak dekat dengan-Mu ya Allah. Mereka harta terbaik dalam kehidupan kami. Tunjuki mereka dengan hidayah-Mu dan jadikan satu saat ya Allah, hari ini kami satu keluarga di dunia, besok menjadi satu keluarga di surga ya Allah. Jannatu 'adn wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jadikan kami dan orang tua kami, ibu-ibu kami, anak keturunan kami berada di jannah-Mu ya Rabbal Alamin. Maka jangan lepaskan iman di hati kami karena dunia yang sesaat. Jangan gadaikan iman kami Allah.
karena tawaran dunia yang hanya lenyap dalam waktu seketika ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان والزمن يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله. sampaikan usia kami dengan Ramadan tahun depan lagi ya Allah. Panjangkan usia kami untuk menikmati indahnya Ramadanmu lagi ya Allah. Agar setiap kehidupan kami adalah keampunan dan ridhamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.